Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rohmatul Azizah yang akan menyampaikan berita-berita seputar Kabupaten Seruyan beberapa waktu lalu. Edisi Jumat 9 April 2021 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Menjelang bulan suci Ramadan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta kepada pemerintah daerah melalui instansi terkait agar segera melakukan operasi pasar. Dalam persiapan memasuki bulan Ramadan yang hanya tinggal beberapa hari lagi, untuk ketersediaan bahan pokok di pasaran harus dilakukan pengecekan agar mampu mencukupi keperluan masyarakat saat berbelanja bahan pokok dan kebutuhan lainnya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bejo Rianto mengatakan, pemerintah daerah melalui instansi terkait harus segera melakukan operasi pasar untuk dapat memastikan ketersediaan bahan pokok yang sering dibeli masyarakat saat bulan Ramadan tiba. Politisi Partai Moto Gerindra PAN tersebut menambahkan, dalam melaksanakan operasi pasar tidak hanya melakukan pemantauan masalah harga, namun banyaknya ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat yang akan membeli keperluan di saat Ramadan juga harus dilakukan. Pemerintah daerah ya setidaknya harus melaksanakan operasi pasar sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Ya, memasuki bulan Ramadan inilah. Karena dalam operasi pasar ini bukan masalah harga aja, tapi juga masalah ketersediaan bahan pokok untuk masyarakat di Kabupaten Seruyan umumnya. Menurutnya, apabila nanti operasi pasar telah dilakukan oleh instansi terkait, tentu akan lebih mudah saat melakukan evaluasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah ini khususnya selama bulan suci Ramadan. Tim Liputan Seruyan TV. Kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan saat memasuki bulan suci Ramadan tidak ada kegiatan khusus. Sesuai dengan jadwal Banmus sebelumnya, yakni melakukan pembahasan LKPJ Kepala Daerah. Seluruh kegiatan DPRD sesuai dengan jadwal Banmus yang setiap tahun berjalan, di mana memasuki bulan April ini pemerintah daerah akan menyampaikan LKPJ atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Arniansyah mengatakan, di mana untuk tahap awal akan melakukan pendalaman ke lapangan yang dilakukan selama 1 minggu. Setelah selesai melakukan kegiatan akan dilanjutkan dengan melakukan rapat Banmus, yang beragenda perubahan pertama untuk membahas LKPJ Kepala Daerah. Di mana selama bulan Ramadan, anggota DPRD tidak memiliki kegiatan khusus. Kegiatan yang dilakukan hanya fokus melakukan pembahasan LKPJ Kepala Daerah. DPRD melalui rapat internal kemarin bahwa LKPJ Bupati sudah kita terima tertanggal 31 Maret 2021 terhadap LKPJ tahun 2020. Nah, dan kita bersepakat untuk memulai pembahasan hari Rabu tanggal 17 ya. Nah, tanggal 7 nanti. Kita akan mulai pembahasan Rabu, kita turun ke lapangan dulu. Nah, turun ke lapangan pendalaman, setelah itu kita Bamus ya, Bamus, lalu kemudian kita mengagendakan kegiatan-kegiatan pembahasan itu dan direncanakan insya Allah selesai sebelum Lebaran. Menurutnya, sebelum memasuki Lebaran pihaknya akan segera mengeluarkan rekomendasi terhadap LKPJ tersebut dan sesuai dengan aturan untuk membahas LKPJ paling lambat selama 1 bulan setelah disampaikan. Apabila dalam jangka waktu tersebut belum ada kesepakatan, artinya pihak DPRD menerima tanpa ada rekomendasi. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah daerah diminta agar segera mencarikan solusi terhadap tempat pembuangan akhir yang sudah penuh, agar limbah ataupun sampah masyarakat dapat diangkut dengan baik.
Tempat pembuangan akhir yang ada saat ini sudah tidak mampu lagi menampung sampah masyarakat. Tentu harus ada lahan baru agar sampah yang dibuang tidak menumpuk terlalu tinggi. Terlebih lahan yang ada di daerah ini cukup luas dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bejo Rianto mengatakan, hal tersebut harus segera mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, yaitu dengan cara menginstruksikan kepada instansi terkait agar segera mencari solusi. Dikarenakan daerah ini memerlukan TPA yang cukup besar dan lebih memadai. Menurutnya, apabila tempat penampungan tersebut sudah penuh tentu harus ada penggantinya. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum harus saling berkoordinasi agar permasalahan terhadap tempat penampungan akhir segera mendapat penanganan. Sebenarnya ya harus menjadi perhatian pemerintah daerah ya. Karena kita perlu TPA yang besar, yang memadai lah. Kalau udah penuh berarti harus cari solusinya di daerah mana. Dan ini ada di Komisi 3 ya, BLH. Di BLH kalau nggak salah itu ya. Atau di Dinas PU di Komisi 2 ya. Coba nanti dikoordinasikan kembali itu ya. Kalau sudah penuh tentunya harus dicarikan solusinya lah. Bagaimana mungkin memanfaatkan limbah yang ada itu, atau bagaimana nanti bikin TPA yang baru lagi kan. Memang paling ada 2 TPA lah, 2-3 TPA supaya limbah-limbah masyarakat, sampah masyarakat itu bisa diangkut dengan baik. Bejo Rianto menambahkan, salah satu solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan memanfaatkan limbah tersebut, serta harus dapat menyediakan paling tidak 2-3 TPA agar limbah ataupun sampah masyarakat dapat diangkut dengan baik. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan ketentuan keterampilan pelaksanaan penanaman modal, pihak Dinas Perizinan melakukan kegiatan sosialisasi dan bintek perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bagi pelaku UMKM. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Kabupaten Seruyan tahun 2021 sesuai dengan Rakornas Investasi tanggal 20 Februari 2020 oleh BKPM Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan peraturan lainnya. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan, Agung Setiawan mengatakan, pihaknya akan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha dan fasilitasi percepatan realisasi penanaman modal berupa kemudahan berusaha bagi pelaku usaha. Menurutnya, peserta yang hadir dalam kegiatan perizinan berusaha tersebut berjumlah 83 orang, yang terdiri dari seluruh pelaku usaha di lingkungan Kecamatan Seruyan Hilir, serta untuk pembiayaan dari kegiatan tersebut berasal dari DIPA, DPMTSP, dan non-fisik fasilitasi penanaman modal. Dalam kesempatan itu, Agung Setiawan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dan membantu menyumbangkan pikiran dan tenaga, sehingga pelaksanaan kegiatan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di kabupaten ini dapat berjalan sukses. Tim Liputan Seruyan TV. Secara elektronik. 1, 2, 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan membuka secara resmi kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bagi seluruh pelaku usaha UMKM. Peran usaha mikro kecil dan menengah sangat sentral dalam perekonomian nasional. Peran tersebut juga sangat potensial untuk mendorong ekspor dan menyerap banyak tenaga kerja. UMKM juga merupakan pilar kekuatan ekonomi rakyat yang berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Haji Jainuddin Nur mengatakan, pemerintah terus berkomitmen melakukan pemulihan ekonomi nasional dari sektor usaha mikro kecil dan menengah,
Terlebih di masa pandemi COVID-19, banyak UMKM yang mengalami tekanan sangat serius. Dan bentuk dukungan yang diberikan pemerintah diwujudkan melalui kebijakan stimulus, yaitu subsidi bunga UMKM, bantuan produk usaha mikro, subsidi imbal jasa penjaminan, penempatan dana pada bank umum, dan insentif pajak. Sekda menambahkan, sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM di tingkat daerah, pemerintah menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis pelayanan perizinan berusaha terintegritas secara elektronik untuk memberi dukungan peningkatan pemahaman atas pembaruan regulasi, kemudahan berusaha, dan implementasi sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik. Perlu ditekankan memang akhirnya Dinas Perizinan harus benar-benar melakukan kemudahan bagi UMKM itu, diantaranya untuk proses perizinannya. Maka saya perintahkan agar kepala dinas itu untuk jemput bola, artinya mereka bantu benar-benar. Kemudian apabila memang pengusahanya atau pengelola UMKM itu repot, kalau perlu kita antar ke rumahnya, artinya kita jemput bola biar benar-benar mereka terdata secara baik. Menurutnya, pihak Dinas Perizinan harus mampu memberikan kemudahan bagi pelaku usaha UMKM, terutama untuk proses perizinan harus dengan cara melakukan jemput bola, agar semua pelaku usaha dapat terdata dengan baik dan memiliki usaha yang jelas. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam rangka membantu mengembangkan ekonomi kreatif dan mendukung kesejahteraan usaha mikro kecil dan menengah, Ikatan Adiaksa Dharma Kartini Kabupaten Seruyan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha ekonomi kreatif. Potensi produk ekonomi kreatif usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Seruyan sangat besar, di mana salah satu produk yang rencananya akan dikembangkan oleh Ikatan Adiaksa Dharma Kartini adalah kerajinan dari bahan purun. Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Kabupaten Seruyan, Zulia Romi Rozali mengatakan, pada saat mengadakan kegiatan sosial budaya, pihaknya berkunjung ke salah satu ekonomi kreatif yang ada di wilayah ini, yakni terhadap pengrajin purun yang ada di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, dikarenakan adanya kepedulian dengan ekonomi kreatif yang ada dan untuk kali terfokus terhadap kerajinan dari bahan purun. Menurutnya, pihaknya berencana untuk melakukan pembinaan kepada para pengrajin purun, agar kedepannya bisa membuat produk dengan kualitas dan kreasi yang lebih baik, serta layak dipasarkan di luar daerah. Sosial budaya, hari ini kita mengangkat ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Seruyan. Jadi kami peduli dengan ekonomi kreatif yang ada di Seruyan berupa kerajinan purun. Nah, di mana nanti kami akan mencoba membina ibu-ibu yang ada di sini untuk membuat purun supaya lebih kreatif lagi. Seperti ini kami mencoba bikin pesan nama ibu yang ada tulisan Kejari Seruyan. Nanti kami akan peruntukkan bisa jadi tempat kalau ada tamu datang seperti itu ya, kita kreasikan seperti ini. Jadi kita sudah ada tempat untuk kita punya toko UMKM yang ada di Seruyan, di Seruyan. Jadi kami nanti berencana untuk membina di sini. Di sini akan kita coba promosikan juga, baik untuk lingkungan di Kabupaten Seruyan maupun di luar Kabupaten Seruyan. Jadi harapannya supaya ekonomi kreatif yang ada di sini lebih tumbuh, yang berkembang untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di Seruyan. Ketua IAD menambahkan, ke depan pihaknya juga akan membantu untuk mempromosikan produk ekonomi kreatif ini, baik di dalam daerah maupun luar daerah, yang diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi kreatif di Seruyan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Tim Liputan Seruyan TV. Server data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan sudah dapat digunakan kembali, di mana saat ini sudah bisa melakukan pendataan, perekaman KTP elektronik, dan lainnya. Kerusakan yang ada pada server Disduk Capil Seruyan sudah dapat ditangani, di mana pada tanggal 6 April 2021 pelayanan kepada masyarakat sudah dapat dilakukan,
karena pada bagian server yang rusak sudah dilakukan berbagai penambahan alat-alat baru. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan, Haji Mansur Ibrahim mengatakan, saat ini untuk perekaman KTP elektronik, pendataan kependudukan lainnya sudah dapat kembali dilakukan, di mana berfungsinya kembali server data kependudukan tidak lepas dari kerja keras yang dilakukan oleh tim dan teknisi yang memang membidanginya. Hal ini dilakukan tidak lain agar pelayanan kepada masyarakat yang hampir 1 bulan sempat mengalami penundaan kembali bisa dilakukan. Untuk itu, masyarakat yang ingin melakukan pengurusan data kependudukan mulai saat ini sudah bisa dilakukan, baik datang ke kantor langsung maupun melalui kantor kecamatan terdekat. Hari Selasa kemarin sudah bisa dioperasikan. Alhamdulillah, karena bagian data itu cukup lihai, mengkombinasi alat itu bongkar sana bongkar sini jadikan satu. Jadi alat-alat yang rusak bisa kemudian diambil dari server-server lain hingga menjadi satu kembali, dan alhamdulillah sudah bisa. Haji Mansur Ibrahim menambahkan, namun ke depan pihaknya tetap mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk tetap mengadakan server data yang baru, sekaligus minta siapkan server cadangan sebagai bentuk antisipasi jika kembali terjadi seperti hal yang sama. Tim Liputan Seruyan TV. Promosi hasil kerajinan lokal harus dapat ditingkatkan oleh pemerintah daerah, dikarenakan banyak hasil kerajinan masyarakat di daerah ini yang belum dioptimalkan dan dipasarkan ke luar Pulau Kalimantan. Kerajinan lokal yang ada di Kabupaten Seruyan, khususnya Kecamatan Seruyan Hilir Timur, sangat banyak. Namun, promosi hasil kerajinan dari para pelaku usaha mikro kecil menengah masih kurang. Keterbatasan pemasaran yang luas untuk segala hasil kerajinan lokal masih menjadi kendala utama. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Bambang Yantoko mengatakan, hal tersebut tentu membuat sektor penjualan produk UMKM menjadi tidak maksimal dan diperlukan adanya peran dari satuan organisasi perangkat daerah untuk membantu. Menurutnya, di saat pemasaran hasil kerajinan lokal masih sangat terbatas dan mengalami kendala, tentu SOPD harus dapat membantu mempromosikan produk tersebut, agar pemasarannya dapat lebih luas dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Wakasatu menambahkan, untuk produksi sektor rumahan sampai saat ini terbilang cukup banyak, akan tetapi keterbatasan pengelolaan dan pengembangan yang masih kurang, sehingga hal tersebut harus segera mendapatkan tindak lanjut dari pemerintah daerah. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta kepada pemerintah daerah setempat melalui Dinas Pendidikan agar dapat memaksimalkan kembali peran dari unit pelaksana teknis daerah. Seluruh dinas terkait harus dapat mengoptimalkan peran dari unit pelaksana teknis daerah, salah satunya UPTD yang ada pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Seruyan, agar dapat maksimal dalam melaksanakan kerja dan sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Haji Bambang Yantoko mengatakan, hal tersebut menyusul dengan banyaknya laporan mengenai rendahnya tingkat kedisiplinan terhadap seluruh tenaga pengajar yang ada di daerah pedesaan ataupun daerah pelosok pada kabupaten ini. Politisi Partai Golongan Karya tersebut menambahkan, pihaknya pun telah membuktikan sendiri yakni pada daerah pelosok sering terjadi permasalahan tersebut, dan bukan merupakan rahasia umum lagi, bahkan sudah biasa terjadi sejak dulu. Namun jangan sampai masalah tersebut terus dibiarkan secara berkelanjutan. Untuk itu, agar Dinas Pendidikan dapat memfungsikan kembali UPTD yang ada di setiap kecamatan dalam upaya mengawasi kinerja dan kedisiplinan seluruh tenaga pengajar tersebut, agar masalah seperti ini tidak lagi terjadi pada kemudian hari.
Tim Liputan Seruyan TV. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan mengapresiasi penandatanganan MOU antara pemerintah daerah dan kepolisian resor setempat tentang sinergi pelaksanaan penerapan tilang elektronik atau e-tilang. Dalam upaya untuk menertibkan masyarakat saat berkendara di jalan raya, pemerintah daerah bersama dengan Polres, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Sampit melakukan penandatanganan MOU tentang sinergi pelaksanaan penerapan tilang elektronik. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Muhammad Aswin mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi penandatanganan MOU tentang sinergi pelaksanaan penerapan tilang elektronik yang telah dilakukan. Hal tersebut untuk mempermudah pihak kepolisian melakukan proses tilang kepada pelanggaran di jalan raya. Waka2 mengharapkan kepada seluruh masyarakat agar dapat mentaati tata tertib lalu lintas saat berkendara, seperti memakai helm dengan benar, menggunakan sabuk pengaman, melengkapi surat-surat, dan paling penting selalu mengenakan masker mengingat pandemi COVID-19 yang saat ini belum kunjung berakhir. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menerima kunjungan kerja dari DPRD Kota Waringin Barat. Dalam kunjungan kerja tersebut membahas masalah peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak. Pada kegiatan rapat kunjungan kerja yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna DPRD Seruyan, dipimpin langsung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Seruyan Zuli Eko Prasetyo, para tenaga pakar DPRD, dan kalangan DPRD dari Kota Waringin Barat beserta rombongan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, pihaknya sangat menyambut baik adanya kunjungan kerja yang dilakukan oleh DPRD Kobar. Terlebih untuk membahas bagaimana langkah yang diambil untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak. Dikarenakan pendapatan dari sektor pajak pada kabupaten ini potensinya cukup besar. Menurutnya, dalam beberapa hari yang lalu pihaknya juga telah melakukan rapat terkait masalah pajak tersebut, di mana untuk perusahaan yang menunggak pajak agar diberikan sanksi publik. Terlebih bagi penunggak pajak, hak politiknya dapat dicabut apabila belum membayarkan pajak. Kami sharing diskusi terkait dengan PAD ya, pendapatan asli daerah, karena memang itu menjadi atensi semua, hampir semua kabupaten di Kalimantan Tengah ini. Beserta kemarin dengan dengan KPK di Palangkaraya hari Senin kemarin. Jadi kita memang harus kreatif ini karena PAD kita kan apalagi kena COVID ini kan termasuk belum maksimal juga. Itu yang kami diskusikan tadi dengan ya kebetulan dari Kobar ada kunjungan kerja ke sini berkaitan dengan itu. Itu yang kami bahas tadi. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menambahkan, dalam kesempatan itu juga dilakukan sharing atau saling tukar pendapat dengan anggota DPRD Kobar terkait langkah dan upaya peningkatan pendapatan dari sektor pajak agar pendapatan asli daerah dapat mengalami peningkatan terlebih di masa pandemi ini. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.